pada musim panas ada buah musim dingin. Ada musim dingin, pada musim dingin ada buah musim panas. Kisah Siti Maryam, wa ambataha nabatan hasana. Tumbuhnya janin Siti Maryam itu tidak seperti biasanya. Dalam sehari seperti 1 tahun. Setelah terlahir Siti Maryam itu, yang wakafalah Zakaria, dirawat oleh Sayyidina Zakaria. Kemudian Siti Maryam duduk di sebuah tempat dan beribadah terus, bukan maksiat, ibadah, mengabdi kepada Allah di tempat ibadah. Ternyata Siti Maryam mengagetkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kapan Sayyidina Zakaria masuk itu kaget, kok sudah ada makanan, dari mana datangnya, nggak umum, nggak ada pembantu yang menghantarkan. Bahkan lebih dari itu, makanannya adalah makanan kalau lagi musim dingin, makanan musim panas. Anna laki hadza, dari mana kau dapat wahai Maryam? Ternyata jawabnya dari Allah langsung. Ini luar biasa, nggak pakai nanak nasi, nggak pakai metik di kebun, luar biasa. Terjadi kepada seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, keyakinannya benar, amal solehnya ada. Dan Siti Maryam nggak menganggap sebagai sesuatu yang karena dia yakin kepada Allah. Hanya orang lain saja yang lihat, wah begitu. Tapi dia mungkin tidak sadar kalau ini adalah karomah, karena Allah bagi seorang yang sudah sambung kepada Allah, pemberian secara langsung atau tidak langsung nggak ada beda, karena semuanya dari Allah. Sehingga wali itu kadang nggak sadar kalau itu punya karomah. Kalau itu keramatnya dia tuh nggak sadar. Hamba soleh berpegang kepada Nabi, agama, itu karomah, kejadian luar biasa. Jadi karomah itu ada, terjadi kepada selain daripada Nabi, seorang hamba yang soleh. Siti Maryam bukan Nabi, disepakati, tapi punya kejadian yang seperti itu, maka itu adalah namanya karomah. Maka kita harus yakin bahwasanya karomat itu ada. Hujahnya yang sangat jelas adalah kisah Siti Maryam. Sebab siapapun dari ulama kaum muslimin tidak ada yang mengatakan Siti Maryam adalah Nabi. Siti Maryam adalah seorang wanita solehah yang ternyata diberi Allah dengan kejadian yang luar biasa. Bahkan Sayyidah Hannah, ibunda Siti Maryam, juga luar biasa. Hannah adalah seorang wanita yang sangat soleh, kerjanya ibadah-ibadah. Bahkan begitu rindunya kepada kemuliaan, ia rindu untuk mendapatkan seorang putra laki-laki agar bisa menjadi pengabdi kepada tempat ibadah, maksudnya beribadah terus. Akan tapi ternyata Allah beri perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki tidak seperti perempuan. Jadi gambarannya Sayyidah Hannah bahwasanya yang hebat harus laki-laki. Saya ingin punya anak laki-laki. Ternyata kejadian luar biasa ditampakkan Allah, keluarlah Siti Maryam, perempuan. Mula-mula seolah-olah ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diciptakan, karena menginginkan Sayyidah Hannah seorang anak laki, keluar perempuan. Ini sama itu Maryam wa ini uiduha biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, diberi nama Siti Maryam. Ternyata Siti Maryam biarpun perempuan, nah ini kejadian luar biasa, kejadian dari Siti Hannah, kejadian luar biasa. Siti Hannah bukan Nabi, Siti Maryam. Ternyata Siti Maryam pun ibadahnya luar biasa, sampai diberi karomah makan yang unik. Sampai Sayyidina Zakaria itu sering mencuri-curi tempat ibadahnya Siti Maryam tersebut. Unada'a Zakaria rabbahu, disitulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah anak. Sehingga karena tempat ini tempat turunnya malaikat rahmat, Sayyidina Zakaria berdoa di situ, dikabullah oleh Allah. Sehingga inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kemudian diberi kabar gembira Zakaria bahwasanya kamu nanti akan punya anak namanya Yahya. Setelah itu Siti Maryam yang perempuan ternyata ibadahnya, kekuatannya seperti kaum laki-laki. Sampai dalam Al-Quran dijajar dengan kaum wanita, warka'i ma'ar raki'in. Maryam kau perempuan, tapi kau bisa berkiprah seperti laki-laki. Ini kejadian istimewa terjadi pada Siti Maryam, dan beliau adalah bukan Nabi. Ini adalah
hujjah yang kuat ahli sunnati wal jamaati tentang masalah karomah.